Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Haris Tarmidi, calon guru penggerak rekognisi angkatan 9 dari SD Negeri 1 Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Muhammad Sobirin. Beliau adalah guru di SD Negeri 1 Puguh. Apa kabar Pak Birin? Alhamdulillah, kabarnya baik. Ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Pak. Sebelum nanti saya mengamati pada waktu Bapak nanti mengajar, sekaligus akan kita amati juga jalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Sebelumnya kita akan sedikit observasi dulu, supervisi di nantinya sebelum di kelas Bapak. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran. Sekaligus nanti kita akan melihat apakah yang menjadi kekuatan dan di mana harusnya murid-murid ataupun peserta didik kita nantinya akan bisa dikuatkan, tidak hanya gurunya tapi juga peserta didiknya. Demikian Pak. Baik. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan? Nah, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan itu ada 3. Yang pertama itu peserta didik mampu menguraikan hasil telaah teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengarkan dengan cermat. Yang kedua itu peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks hasil laporan observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengarkan dengan cermat. Yang ketiga itu ada peserta didik menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan penggunaan kata, kelengkapan struktur kalimat, dan kaidah penggunaan kata, tanda baca, dan ejaan. Seperti itu. Jadi intinya ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan, atau yang nantinya akan kita observasi bersama? Untuk area pengembangan itu menggunakan 2, yaitu yang pertama pengetahuan dan yang kedua itu adalah keterampilan. Yang pertama pengetahuan itu siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan dan observasi. Yang kedua itu ada keterampilan menulis rangkuman, menuliskan kata, kalimat yang terdapat dalam laporan observasi. Jadi area pengembangannya yang ingin dicapai oleh Bapak adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa. Kemudian saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas. Kemudian mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun dari metodenya, metode pembelajarannya seperti apa Pak? Untuk strategi yang saya gunakan itu ada pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya melakukan pembelajaran pembagian dengan kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Metode saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi rencana yang Bapak akan terapkan di dalam kelas ini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak ya, yang diintegrasikan tadi yang sudah Bapak informasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran PBL atau biasa kita sebut dengan problem based learning, dan juga dengan metode diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan itu beragam. Contohnya ada teks laporan hasil observasi, kemudian LKPD, dan juga PPT juga yang ada di laptop. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Kemudian di kelas berapa? Dan di jam keberapa?
Kebetulan hari ini juga dari Senin jam 6.7 di kelas 5. Oke. Di kelas 5 Pak ya? Ya. Jadi hari ini juga saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan mensupervisi kelas, kemudian saya juga akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita dalam percakapan nanti yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh mungkin ada teman sejawat seperti itu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Untuk saya mendapatkan gambaran model dan media yang saya akan gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Oke. Terima kasih Pak Sobirin atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang. Luar biasa percakapan kita. Saya yakin nanti pembelajaran panjenengan pasti akan menarik. Apalagi Bapak adalah salah satu yang dikenal sebagai salah satu guru yang inovatif di SD Negeri 1 Buku ini. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kelas 1, langsung pimpin berdoa dulu ya. Ayo Akbar, semangat pimpin berdoa. Diri. Beri salam. Cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Ku sayang, ku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak guruku, terima kasihku. Nyata jadi, tiada kuatku malas, namun kekelamaan kau berikan. Nyata jadi, tiada kuatku malas, namun kekelamaan kau berikan. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan bersama dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Kita masuk kepada pertanyaan pertama. Yang paling penting, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Karena saya belum terbiasa, jadi awal mula pembelajaran itu saya merasa tegang. Kemudian ya alhamdulillah baik, bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu Pak. Iya, alhamdulillah ya Pak, bisa berjalan dengan baik. Kemudian mungkin bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan yang Bapak lakukan, kemudian yang di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Intinya seperti itu Bapak. Tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian saya mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan. Cara saya mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan siswa itu dengan membagi seperti tadi diskusi kelompok itu Pak Ades. Dengan diskusi itu nanti siswa dapat mengembangkan dari berbagai ide, lingkup, kelompok, perorangan nanti digabung jadi satu, nanti jadi bisa saling berdiskusi seperti itu. Oke, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Lalu menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum menurut Bapak sendiri? Alhamdulillah menurut saya sendiri yang selama tadi pembelajaran berlangsung itu sudah baik, berjalan dengan baik. Namun tentunya masih ada sedikit kekurangan yang ada tentunya. Baik, berarti sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai walaupun masih ada kekurangan menurut Bapak ya tadi ya. Menurut Bapak
apa kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi yang saya alami itu misalnya ada siswa yang masih bergerak sendiri, tidak berdiskusi dengan baik, kemudian dia mata pasif dalam diskusi seperti itu. Iya. Ya. Kurang aktif ya. Ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan temannya ya Pak ya. Iya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Lalu mengapa mereka kurang aktif atau tidak ingin ikut terlibat dalam diskusinya? Mungkin dalam pembagian kelompok itu jumlah siswa yang terlalu banyak dalam kelompoknya, atau mungkin bisa jadi antara individu satu dengan individu lain saling tidak menyukai, jadi makanya menjadi pasif atau jarang untuk saling berkomunikasi. Nanti saya akan menggunakan pendekatan minat bakat anak. Misalnya saya bagi berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian ada beberapa gaya belajar visual, auditory, kinestetik, sehingga mereka merasa lebih nyaman seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Kalau anak-anak tersebut nyaman dalam belajar, itu nanti tentunya mereka akan fokus dalam mengerjakan materi tersebut. Iya. Jadi itu adalah rencana ke depannya ya Pak ya. Ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan untuk mereka, Ya. menggunakan gaya belajar masing-masing. Mungkin ada yang menggunakan gaya belajar tadi seperti informasi dari Pak Billy, gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik tentu saja ke depannya dibanding dengan yang kemarin. Saya tunggu nanti cerita-cerita berikutnya dari Bapak. Kemudian apakah nanti bisa direalisasikan atau tidak? Kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Bapak sampaikan tadi? Untuk waktunya saya belum bisa tentukan karena mungkin sibuk dengan jadwal yang lain. Mungkin secepatnya bisa saya informasikan ke Pak Haris. Wah, banyak pekerjaan kelihatannya Pak ini. Ya, intinya akan dilakukan secepatnya Pak. Iya. Secepatnya. Mungkin nanti semester baru Pak, semester depan mungkin ya. Karena minggu-minggu ini kan sudah minggu terakhir, jadi mungkin akan dilakukan di awal semester mungkin Pak ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan secepatnya terrealisasi Pak ya. Ya. Ya, demikian percakapan pasca observasi tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sogirin dan saya yakin ke depan Pak Girin akan jauh lebih baik lagi. Termasuk tadi sudah kita lakukan refleksi bersama sehingga ada gambaran seperti apa yang akan Bapak lakukan. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris.